Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 7, yaitu dengan materi jenis alat musik dan not musik. Pertama-tama kami izin memperkenalkan diri ya teman-teman. Saya sendiri yaitu Jocelyn Sera Tamara dan partner saya Hansen, Rafa, dan Roy. Di sini, di video kali ini, kami akan membahas salah satu materi kami nih, yaitu not musik. Nah, di dalam not musik ini nanti bakal ada not balok dan not angka dan teman-teman. Teman-teman ada yang masih ingat nggak sama materi ini? Harusnya ingat lah ya teman-teman, karena materi ini pernah dijelaskan oleh Pak Rizky di kelas 11. Oke teman-teman, buat teman-teman yang lupa, langsung simak aja ya pembahasan video kali ini. Oke teman-teman, tujuan pembelajaran kita kali ini saya harap teman-teman bisa memahami prinsip dasar dan mengidentifikasi komponen penting dari kedua jenis notasi, yaitu notasi angka dan notasi balok. Sehingga teman-teman dapat membaca dan mengapresiasi bahasa tertulis dalam musik. Nah, teman-teman ada yang masih inget gak sih definisi dari not musik atau not angka atau not balok? Nah, teman-teman aku bakal jelasin ya di slide yang pertama ini. Nah, jadi not musik secara umum adalah sistem penulisan karya musik untuk mempresentasikan nada, durasi, atau ritme, dan elemen musik lainnya. Nah, fungsinya yaitu sebagai alat komunikasi tertulis bagi musisi dan memungkinkan sebuah karya untuk dimainkan, diabadikan, dan dipelajari ulang secara akurat dari waktu ke waktu. Definisi umum dari notasi musik. Sekarang karena di video ini bakalan ada dua jenis notasi, yaitu notasi angka dan notasi balok. Aku mau jelasin masing-masing sama teman-teman definisinya. Oke teman-teman, sekarang aku bakal jelasin perbedaan singkat dan konteks penggunaannya teman-teman. Jadi, notasi angka ini lebih populer di Indonesia dan Asia teman-teman, sering digunakan untuk lagu-lagu vokal atau bernyanyi karena lebih mudah dibaca oleh pemula teman-teman. Nah, tinggi rendah nada ditunjukkan dengan titik di atas, yaitu nada tinggi, atau di bawah angka nada rendah teman-teman. Sedangkan notasi balok disebut juga notasi mutlak dan standar secara internasional teman-teman. Terus juga notasi balok lebih efektif digunakan untuk bermain instrumen musik yang kompleks karena menunjukkan tinggi nada yang pasti berdasarkan posisi not pada nada dan kunci. Misalnya kunci G atau kunci F. Nah, itu dia teman-teman perbedaannya. Sekarang teman-teman udah bisa bedain kan notasi angka dan notasi balok. Jadi apa sih itu notasi angka? Jadi notasi angka adalah sistem penulisan nada menggunakan simbol angka teman-teman dari angka 1 hingga angka 7. Yang dimana setiap angkanya ini mewakili tangga nada teman-teman. Tangga nada do, re, mi, fa, sol, la, dan si teman-teman. Oke teman-teman, jadi selanjutnya ada notasi balok. Jadi notasi balok adalah sistem penulisan musik yang menggunakan simbol grafis atau gambar yang fungsinya itu untuk mewakili tinggi, rendah, atau durasi suatu nada. Nah, notasi balok ini terdiri dari 5 garis dan 4 spasi. Namanya itu adalah para nada. Nah, fungsinya ini adalah untuk menentukan tinggi atau rendahnya nada. Sekarang kita bahas tentang lambang notasi balok. Dalam notasi balok, setiap not punya bentuk dan nilai ketukan yang berbeda-beda. Bentuknya terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, kepala not, yang jadi bulatan di bawah. Yang kedua, ada tangkai not, yaitu garis lurus yang naik atau turun dari kepala not. Dan yang ketiga, bendera not, yaitu garis kecil yang melengkung di ujung tangkai. Nah, semakin banyak benderanya, semakin cepat atau pendek nilai nadanya. Nah, di tabel ini kita bisa lihat beberapa contoh simbol dan nilainya. Contohnya ada not penuh bernilai 4 ketukan, not setengah yang bernilai 2 ketukan, not seperempat yang bernilai 1 ketukan, not seperdelapan bernilai setengah ketukan, dan terakhir not 16 bernilai seperempat ketukan, dan not 32 bernilai 1/8 ketukan.
Dan di samping juga ada simbol tanda istirahat atau rest. Tanda ini menunjukkan waktu kita berhenti atau diam selama jumlah ketukan yang sama dengan nilai notnya. Misalnya, tanda istirahat seperempat berarti diam selama satu ketukan. Jadi, setiap not dan tanda istirahat punya nilai waktu yang saling berhubungan. Dan dari sini kita bisa tahu berapa lama sebuah nada harus dimainkan atau kapan harus berhenti. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat contoh lagu yang ditulis dengan notasi balok, yaitu lagu Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan. Nah, kalau diperhatikan, di awal lagu ada kunci G di depan para nada, yang artinya lagu ini menggunakan nada-nada tinggi. Setiap not di atas garis dan spasi mewakili tinggi nada, sementara bentuk notnya menunjukkan lamanya nada itu berbunyi. Di atasnya juga terlihat ada tanda birama 2/4, yang berarti dalam satu birama terdapat 2 ketukan, dan satu ketukan bernilai not seperempat. Jadi, setiap 2 ketukan, garis birama akan memisahkan bagian lagu berikutnya. Nah, dari lagu ini kita bisa lihat bagaimana teori notasi balok yang tadi kita pelajari, mulai dari kunci nada, nilai not, dan tanda birama. Nah, oke teman-teman, dari tadi kita kan udah belajar nih. Lanjut kita ke latihan yang pertama ya, yaitu mengubah not balok menjadi not angka. Teman-teman boleh lihat dulu ya soalnya ya. Nah, untuk cluenya, ini salah satu bagian dari lagu Ampar-Ampar Pisang yang tadi. Jadi dalam satu irama terdapat 2 ketukan. Wih, kayaknya ada yang benar semua nih jawabannya nih. Nah, jadi benar teman-teman jawabannya kayak gini ya. Oke, lanjut. Latihan yang kedua, yaitu mengubah not angka menjadi not balok. Jalan dulu ya soalnya ya. Nah, ini soalnya sama, itu salah satu bagian dari lagu Ampar-Ampar Pisang. Nah, jadi dalam satu irama terdapat 2 ketukan juga. Wih, kayaknya ada yang benar semua juga nih. Jadi menurut juga teman-teman jawabannya kayak gini ya. Jangan sampai ada yang salah ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, kita udah sampai nih ke bagian yang kedua, yaitu jenis not dan tanda istirahat. Nah, teman-teman, kayak yang udah jelasin Hansen dan Rafa tadi, saya punya beberapa soal nih teman-teman yang harus teman-teman jawab. Saya pengen tahu teman-teman masih ingat nggak sih jenis-jenis not atau namanya atau bentuknya atau jumlah ketukannya? Nah, teman-teman, kita langsung aja ke soalnya ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman soalnya. Apakah ini not? Aku kasih waktu 5 detik ya buat teman-teman jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, buat teman-teman yang jawab ini bukan not, benar banget ya teman-teman. Ini bukan not. Ini merupakan tanda istirahat seperempat yang memiliki nilai ketuk 1. Nah, teman-teman, gimana teman-teman? Soal pertamanya gampang kan? Kita langsung ke soal berikutnya ya teman-teman. Teman, ini dia soal berikutnya. Not apakah ini? Saya kasih 5 detik ya teman-teman buat teman-teman jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, teman-teman, benar banget teman-teman. Ini merupakan not 1/8 yang memiliki nilai ketuk setengah. Oke teman-teman, selamat ya buat teman-teman yang jawab benar. Kita langsung move aja ya teman-teman ke soal yang berikutnya. Teman-teman, soal berikutnya. Berapa jumlah ketukan yang tanda istirahat ini miliki? Aku kasih waktu 5 detik lagi teman-teman. Buat teman-teman jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, benar banget teman-teman. Ini merupakan tanda istirahat penuh teman-teman, yaitu dengan nilai ketuk 4. Teman-teman ada yang sadar nggak sih dia punya kembaran yang mirip banget bentukannya? Nah, teman-teman, di soal ini itu istirahat penuh ya namanya teman-teman, yang nilainya 4 ketuk yang tadi udah kayak aku bilang. Nah, sedangkan kembaran ini yang satunya lagi itu merupakan istirahat setengah teman-teman.
yang memiliki nilai 2 ketuk. Perbedaannya itu teman-teman bisa lihat deh di kotak itu kan kotak hitam itu ya teman-teman dan ada garisnya. Nah, di soal itu kotak hitamnya itu berada di bawah garis teman-teman. Nah, itu isyarat penuh, sedangkan yang kotaknya berada di atas garis teman-teman, itu namanya isyarat sementara teman-teman. Isyarat setengah maksudnya, yang memiliki nilai 2 ketuk ya teman-teman. Jangan sampai terbalik ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung move ke soal yang terakhir. Nah teman-teman, kita udah sampai nih ke soal yang terakhir. Gimana teman-teman? Gampang-gampang kan soalnya? Kita langsung aja yuk jawab soal yang terakhir ini. Berapa jumlah ketukan not ini? Aku kasih waktu 5 detik ya buat teman-teman jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, buat teman-teman yang jawab 2 ketuk, selamat ya teman-teman. Teman-teman benar banget. Ini merupakan not setengah dengan nilai 2 ketuk. Oke teman-teman, gimana nih teman-teman? Soal-soalnya gampang kan teman-teman? Buat teman-teman yang benar semua, selamat ya teman-teman. Berarti kalian sudah memahami dan kalian masih ingat yang dijelasin oleh Hansen dan Rafa tadi. Buat teman-teman yang masih banyak salah, tetap semangat ya teman-teman dan perbanyak latihannya. Oke, lanjut ya ke nomor 7. Ingat ya, tanda istirahat digunakan untuk menunjukkan bagian musik yang harus diam atau tidak dibunyikan selama durasi tertentu. Nah, untuk istirahat 1/8, bentuknya biasanya seperti angka 7 kecil yang miring ke kiri. Jadi, dari ketiga pilihan yang ada, jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang C. Karena itu merupakan tanda istirahat 1/8. Oke, lanjut ke soal yang nomor 8. Pertanyaannya, yang manakah tanda not 1/4? Ingat ya, not 1/4 punya nilai 1 ketukan. Dan biasanya bentuknya bulat hitam dengan 1 garis ke atas atau garis ke bawah. Nah, not ini sering banget dipakai dalam lagu karena jadi dasar dari banyak pola ritme. Nah, kalau kita lihat dari pilihan yang ada, jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang A, karena bentuknya sesuai dengan ciri not 1/4. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas tentang kunci nada atau clef. Nah, kalau kalian lihat di layar, ada 2 simbol di depan garis para nada. Yang di bagian atas disebut dengan kunci G atau treble clef, sedangkan yang di bawah disebut kunci F atau bass clef. Kunci G menunjukkan bahwa nada G terletak di garis kedua dari bawah. Biasanya kunci ini dipakai untuk alat musik bernada tinggi seperti biola, gitar, atau piano dengan tangan kanan. Sementara itu, kunci F menunjukkan posisi nada F di garis keempat dari bawah. Kunci ini dipakai untuk nada-nada rendah, contohnya pada bass, cello, atau piano dengan tangan kiri. Jadi, kedua kunci ini membantu kita tahu nada apa yang harus dimainkan di setiap garis dan spasi pada para nada. Oke, cukup sekian pemaparan dari kami. Terima kasih. Gampangan gitu. Kurang baru. Lebih keras. Di sekolah lu bilang 0,1 ini. Lu hajar sama anak ini. Ini apa ya? Selamat pagi Pak Rizky, perkenalkan nama saya Ansa Christian.
Dari kelas 12D saya akan memainkan kunci dasar dari gitar. C.